Halo Wak Geng, kali ini aku mau membahas IPL pekan ini yang terjadi di luar prediksi BMKG, di mana badut kebanggaan bacotan biawak berhasil menang atas juara dunia. Sementara Pep Guardiola untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban dunia hanya mencatatkan possession ball senilai 33% dan gagal menang pula setelah kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Penasaran cemana fakta menarik di balik kedua pertandingan tersebut? Mari kita bahas. Manchester United berhasil meraih kemenangan atas Chelsea pada laga lanjutan Premier League 2025-2026. Bertanding di Old Trafford Sabtu 20 September 2025, MU menang dengan skor 2-1. Pertandingan ini diwarnai dua kartu merah, masing-masing untuk kiper Chelsea Robert Sanchez dan gelandang MU Casemiro. Chelsea harus bermain dengan 10 orang sejak menit kelima setelah Robert Sanchez di kartu merah akibat menjegal Bryan Mbeumo dalam situasi 1 lawan 1. Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan MU untuk menekan pertahanan lawan. Setan merah membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat sepakan Bruno Fernandes yang menyambar bola liar di depan gawang. Bahkan keunggulan tersebut digandakan pada menit ke-37 melalui sundulan Casemiro setelah menerima umpan dari Harry Maguire dalam situasi sepak pojok. Manchester United pun berada di atas angin, bermain di hadapan supporter sendiri, unggul jumlah pemain dan skor sudah 2-0. Inilah kerennya King MU, lawan pincang baru kita goyang. Namun drama berlanjut di akhir babak pertama. Casemiro mendapatkan kartu kuning kedua pada menit 50 setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Andre Santos. Kedua tim pun sama-sama bermain dengan 10 orang. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan pada menit 80 lewat sundulan Trafford Cayobah memanfaatkan umpan silang Reece James. Sayangnya The Blues gagal memaksimalkan sisa waktu pertandingan untuk menyamakan kedudukan. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Ya, begitulah penampilan sebenarnya Manchester United di babak kedua. Setelah mereka memiliki jumlah pemain yang sama, Chelsea berhasil mencetak angka. Sementara dua gol yang dicetak setan merah terjadi di babak pertama saat mereka unggul jumlah pemain. Tapi kemenangan tetaplah kemenangan dan aku pun bersyukur MU menang karena kabarnya posisi Amorim sedang terancam. Jadi kasih menang aja dulu biar kumpulan badut ini umurnya bisa lebih panjang. Tapi harus diakui Chelsea gagal mencegah kebisingan di dunia ini. Tahu sendirilah fans MU kalah 10 kali menang sekali aja mereka menganggap bahwa mereka lah pemilik dunia dan seisinya. Yang lain cuma ngontra, apalagi menangnya lawan juara Piala Dunia antar klub. Jadi mereka sudah dirobatkan sebagai juara dunia versi on the trot. Namun Manchester United memang patut berbangga hati karena mereka kini berada di posisi 11 klasemen sementara IPL. Hal itu jauh lebih baik dari pencapaian mereka musim lalu yakni posisi 15. Tentunya Ruben Amorim mendapatkan angin segar karena Selasa kemarin helikopter Serjam Ratcliffe tiba di Carrington untuk memperingatkan sang manajer. Kabarnya bulan Oktober adalah bulan penghakiman Yaumul Hisab bagi sang pelatih. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Sementara itu, kejutan juga terjadi di laga Arsenal versus Manchester City. Arsenal ditahan Manchester City 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Gol telat Gabriel Martinelli menyelamatkan The Gunners dari kekalahan. City sudah unggul sejak menit ke-9 lewat serangan balik. Tijani Reinders mengirimkan umpan terobosan kepada Haaland yang datang dari sisi kanan. Bomber Norwegia itu dengan mudah membobol gawang David Raya dengan satu tembakan mendatar. Sepertinya laga ini akan mudah bagi Manchester City dengan start yang sangat impresif. Namun Arsenal tidak tinggal diam. Mereka berusaha menggempur pertahanan Manchester City. Beberapa kali ancaman datang namun masih bisa diantisipasi. Bahkan City cenderung bermain parkir bis hingga mencatatkan possession ball hanya 33%. Laga pun sepertinya akan berakhir kemenangan untuk Manchester City. Tapi tiba-tiba di menit ke-90+3 Gabriel Martinelli mencip bola melewati Donnarumma yang sudah terlanjur maju. Ko Justin pun bersorak sampai mengagetkan Jokowi. Kaget. Kemenangan yang sudah ada di depan mata pun sirna begitu saja. Namun yang mengagetkan adalah untuk pertama kalinya Pep Guardiola bermain parkir bis dan hanya mencatatkan 33% penguasaan bola sehingga menjadi yang paling rendah selama ia berkarir jadi seorang pelatih. Kalau Pak Erik dan Coach Justin tahu sudah pasti dia dicopot dan diganti dengan pelatih asal Belanda ya kan. Karena yang penting tolol football, zero shoot on target. Namun yang paling mengejutkan lagi Arsenal bahagianya bukan main saat mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Gabriel Martinelli selebrasi layaknya gol penentu kemenangan di Piala Dunia. Bahkan Coach Justinus Laksana juga bersorak kegirangan padahal mereka bermain imbang di hadapan supporternya sendiri dan artinya jarak dengan Liverpool yang ada di puncak klasemen tentunya semakin jauh. Namun terlihat bahwa Manchester City imbang rasa kalah sementara Arsenal imbang rasa juara IPL. Inilah bedanya mental keduanya. Manchester City memiliki tujuan untuk angkat trofi sementara Arsenal juara dua saja sudah cukup ya kan.